Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari review pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-15 ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester struktur data. Nama saya Sinta Sari dengan NIM 120701068. Adapun materi review pada pertemuan ke-14, yang pertama Abstract Data Type atau ADT, yang kedua Array dan Linked List Data Structure, yang ketiga Stack dan Queue ADT, yang keempat list dan set ADT, yang kelima tree ADT, dan yang terakhir referensi. Yang pertama mengenai abstract data type atau ADT. ADT atau tipe data. Data merupakan sebuah baku perhitungan untuk lebih memudahkan mengklasifikasikan data ke dalam tipe data. Akibatnya, tipe data ditandai dengan seperangkat nilai dan representasi data yang umumnya untuk semua nilai-nilai ini hanya satu set operasi yang dapat diterapkan secara seragam untuk semua nilai-nilai ini. Untuk tipe data pada Java, yang pertama ada boolean, yaitu false atau true, kedua char, kemudian integer seperti negatif, 0, positif, atau number, float, ada negatif, 0, and positif, kemudian ada string atau sebuah kata. Contohnya, dalam persen pertama, ini untuk contoh Javanya seperti ini. Kemudian ADT, tipe data abstrak atau ADT ditandai dengan yang pertama seperangkat nilai, yang kedua satu set operasi yang dapat diterapkan secara seragam untuk semua nilai-nilai ini. Kemudian tidak adanya representasi data tentang karakteristik ini. Sebenarnya ADT harus memiliki representasi data, tetapi itu hanya diperiksa dan diperbarui oleh operasi ADT. Kemudian kode aplikasi tidak dapat mengakses data representasi secara langsung dan memproses ADT hanya menghubungi operasi yang disediakan. Untuk spesifikasinya, setiap ADT harus memiliki kontrak. Yang pertama, menentukan kumpulan nilai ADT. Yang kedua, menentukan setiap operasi ADT, yaitu menentukan nama operasi, parameter jenisnya, jenis hasilnya, dan perilakunya yang dapat diamati. Kemudian, kontrak tidak menentukan representasi data atau algoritma yang digunakan untuk mengimplementasikan operasi. Dan perilaku yang dapat diamati dari proses ini adalah efek dari operasi itu seperti yang diamati oleh kode aplikasi. Kontrak tanggal ADT. Untuk mengidentifikasi persyaratan aplikasi secara eksplisit, kita asumsikan persyaratannya. Yang pertama, nilai-nilai harus semua tanggal masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang kedua, memungkinkan untuk membangun tanggal dari tahun nomor Y, 1 bulan nomor M, dan nomor harian dalam bulan D. Kemudian yang ketiga, harus memungkinkan untuk membandingkan tanggal. Yang keempat, harus memungkinkan untuk membuat tanggal dalam format ISO, yaitu garis miring strip M strip D. Dan yang terakhir, memungkinkan untuk memajukan tanggal dengan beberapa hari tertentu. Untuk implementasinya, yaitu memerlukan memilih representasi data dan memilih algoritma yang cocok untuk setiap operasi. Representasi data yang dipilih harus mewakili semua nilai yang mungkin dari ADT. Algoritma yang dipilih harus konsisten dengan representasi yang dipilih.
Adapun ADT desainnya ada necessary dan sufficient operasi. Yang pertama, sufficient, yaitu jika bersama-sama mereka memenuhi semua persyaratan. Dengan kata lain, operasi ini mendukung semua pemrosesan nilai ADT yang diperlukan dalam kode aplikasi. Dan ingat bahwa kode aplikasi tidak dapat memproses nilai secara langsung. Yang kedua, ada necessary. Jika tidak satupun dari mereka surplus terhadap persyaratan, operasi dapat diimplementasikan dengan mudah dan efisien hanya dengan memanggil operasi lain yang operasinya tidak diperlukan. Untuk konstruktor, aksesor, dan transformers, yaitu cara lain untuk menilai desain ADT dengan mengklasifikasikan operasinya. Menurut Bertrand Meyer, mengusulkan klasifikasi yang pertama konstruktor, kedua aksesor, dan ketiga transformator. Konstruktor merupakan operasi yang menciptakan nilai ADT dari nilai-nilai yang berbeda. Jenis konstruktor menginisialisasi komponen variabel instan dari nilai ADT. Aksesor adalah operasi yang menggunakan nilai ADT untuk menghitung nilai jenis yang berbeda. Transformator adalah operasi yang menggunakan nilai ADT untuk menghitung nilai baru ADT. Nah, kita dapat mensubklasifikasi transformator dengan apa yang mereka lakukan dengan nilai-nilai baru yang mereka hitung. Sebuah transformator mutatif adalah transformator yang menimpa nilai lama ADT dengan nilai baru. Transformator aplikatif adalah transformator yang mengembalikan nilai baru tanpa menimpa apapun. Nah, berarti di sini transformator memiliki dua jenis, ada mutatif dan aplikatif. Untuk nilai-nilai ADT dapat berubah, yaitu dapat ditimpa jika ADT menyediakan satu atau lebih banyak transformator mutatif, dan jika tidak, nilai ADT tidak berubah. Kemudian ada string ADT. String merupakan urutan karakter. Karakter string memiliki indeks berturut-turut. Nah, ada substring adalah subsequence karakter berturut-turut yang diambil dari string. Untuk panjang string adalah jumlah karakter dalam string itu. String kosong memiliki panjang 0. Nah, adapun syarat dari string ADT ini, yang pertama, nilai-nilai harus menjadi string karakter dari setiap panjang. Yang kedua, harus mungkin untuk menentukan panjang string. Yang ketiga, memungkinkan untuk mendapatkan karakter individu dari string mengingat karakter indeks. Keempat, harus memungkinkan untuk mendapatkan substring mengingat indeks karakter membentuk substring. 5. Harus memungkinkan untuk membandingkan string secara leksikografi. Dan yang terakhir, harus mungkin untuk menggabungkan string. Nah, untuk koleksi dalam Java ADT, dalam ADT ada stack, queue, list, or sequence, sets, maps, or tables, trees, dan graph or network. Sedangkan di dalam data structure ada array, linked list, binary tree, and hash table. Nah, pada bagian yang kedua ada array dan linked list data structure. Array data structure. Array adalah urutan komponen yang diindeks dengan sifat umum seperti berikut. Pertama, panjang array atau jumlah komponennya diperbaiki ketika array dibangun. Yang kedua, setiap komponen array memiliki indeks tetap dan unik. Indeks berkisar dari A indeks yang lebih rendah terikat melalui batas indeks yang lebih tinggi. Dan ketiga, setiap komponen array dapat diakses atau diperiksa dan diperbarui menggunakan indeksnya. Ini adalah operasi yang efisien, memiliki kompleksitas waktu 0 atau 1. Untuk subarray adalah urutan komponen berturut-turut yang membentuk bagian dari array yang lebih besar. Sepanjang buku ini kita akan menggunakan notasi A dalam kurung I sampai R. Nah, untuk panjang subarray adalah jumlah komponen dalam subarray itu, maka panjang dari subarray adalah A I sampai R, maka R min I plus 1. Ada juga sorted array.
Array atau sub-array diurutkan jika nilai komponennya dalam urutan naik, yaitu nilai setiap komponen sub-array kurang dari atau sama dengan nilai tersebut yang tetangganya kanan pada komponen. Untuk arti X kurang dari Y itu sendiri merupakan setara Y lebih besar dari X. Kemudian harus didefinisikan secara terpisah untuk setiap tipe data. Untuk arti yang paling sedikit dan terbesar berasal dengan cara yang jelas dari maknanya, atau kurang dan lebih besar. Nah, sebelah sini ada contoh dari sorted dan unsorted. Serta ini ada contoh dari Java Comparable Interface. Kemudian ada operasi pada array, yaitu ada insertion, merupakan penyisipan variabel pada posisi integer di kiri ke kanan, di mana kiri lebih kecil daripada kanan. Nah, untuk algoritmanya, yang pertama kita salin A integer kanan dikurangi 1, kemudian intonasi dari integer plus 1 sampai kanan, kemudian salin variabel ke dalam A integer dan kita akhiri. Sedangkan di sini ada contoh juga dari ilustrasi array pada algoritma di dekat set on the mouse mat, dekat cat set on the mouse, the pet cat set on the mouse, dan di bawahnya ada contoh dari operasi Java. Kemudian ada deletion. Deletion itu merupakan menghapus nilai pada posisi del A dari kiri ke kanan, di mana kiri lebih kecil dari deletion kanan. Kemudian ada searching. Pada searching ini ada linear search. Linear search ini memiliki dua operasi. Yang pertama unsorted array dan sorted array. Unsorted array merupakan pencarian linear atau sekuensial pencarian algoritma, yang disebut demikian karena membandingkan setiap komponen array dalam berbalik dengan nilai target. Untuk menentukan komponen dari dari kiri ke kanan sampai dengan target. Yang pertama, untuk P sama dengan kiri sampai kanan, maka kita ulangi. Kemudian jika target sama dengan A dalam kurung P, maka akhiri dengan jawaban P. Yang kedua, berakhir dengan jawaban yang tidak ada. Kemudian ada invariant loop, adalah keadaan yang berkaitan sebelum dan sesudah setiap literasi dari loop dalam algoritma atau program. Kemudian sorted array merupakan operasi untuk menemukan komponen jika ada dari A yaitu dari kiri ke kanan sama dengan target di mana A diurutkan. Kemudian ada binary search. Binary search ini operasi untuk menemukan komponen jika ada dari A, operasi dari kiri ke kanan sama dengan target di mana A diurutkan. Nah, operasinya yang pertama kita atur I sama dengan kiri dan atur R sama dengan kanan. Sementara I harus lebih kecil dari R, maka kita ulangi. Yang pertama, biarkan M menjadi bilangan bulat di tengah-tengah antara I dan R. Kemudian jika target sama dengan A dalam kurung M, maka akhiri dengan jawaban M. Kemudian jika target kurang dari A dalam kurung M, maka atur R sama dengan M kurangi 1. Jika target lebih besar dari A ke dalam kurung M, maka atur I sama dengan M plus 1. Maka berakhir dengan answer none. Untuk implementasinya, ini contohnya dalam efisiensi array dalam algoritma yang unsorted array linear search itu n/2 successful dan n untuk unsuccessful. Kemudian di time complexity-nya ada O dalam kurung n, dan sorted array linear search ada n/2, time complexity-nya O dalam kurung n, dan sorted array binary search log 2n O dalam kurung log n. Untuk ada juga merging merupakan untuk menggabungkan A dari kiri
dari kiri pertama sampai kanan pertama, dan A2 dari kiri kedua sampai kanan kedua menjadi A3 dari kiri ketiga, di mana dan seterusnya, di mana AI dan A1 dan A2 diurutkan. Ada juga sorting, ada selection sort, yaitu merupakan operasi untuk menyortir dari kiri ke kanan. Yang pertama, untuk mengakhiri garis miring sama dengan kiri sampai kanan kurangi 1. Kita ulangi. Yang pertama, atur P sedemikian rupa sehingga AP adalah A yang terkecil dari AI sampai kanan. Dan jika P kali I adalah AP, maka I. Maka kita akhiri. Untuk insertion sort itu merupakan untuk menyortir. Dan ada hal yang lain lagi selain sorting, yaitu merge sort, dan selain insertion sort dan selection sort ada merge sort dan quick sort. Untuk array sorting algoritma, ada selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort atau best case, dan quick sort worst case. Di sini ada no of comparison, no of obvious, time complexity, and space complexity. Saya dilihat di sini. Kemudian ada linked list data structure. Linked list ini merupakan daftar tertaut terdiri dari urutan node dihubungkan oleh link. Setiap node berisi elemen tunggal bersama dengan link ke satu atau kedua node tetangga. Kemudian yang kedua, penerus node adalah node berikutnya dalam urutan, dan pendahuluannya adalah yang sebelumnya. Node dalam urutan tautan nol dimanapun tidak ada node untuk ditautkan. Kemudian ada panjang daftar tertaut adalah jumlah node atau elemen di dalamnya. Daftar tertaut kosong jika memiliki panjang 0, yaitu tidak ada node sama sekali. Dalam linked list ada dua jenis. Yang pertama ada single linked list. Single linked list merupakan daftar yang ditautkan secara single atau SLL yang terdiri dari urutan node dengan properti berikut. Yang pertama, setiap node SLL berisi elemen bersama dengan link ke penggantinya atau link 0 jika node tidak memiliki penerus. Dan yang kedua, SLL memiliki header yang berisi link ke node pertama, single linked list, atau link 0 jika SLL kosong. Nah, di sini ada contoh dari single linked list. N, bad cat, pig, dog, cat, rat, dan dog. Yang terakhir D ada 1, dan di bawah sini ada contoh dari penggunaan Java-nya. Nah, yang kedua ada double linked list, merupakan daftar yang 2 kali lipat ditautkan oleh atau DLL yang terdiri dari urutan node dengan properti berikut. Pertama, setiap node DLL berisi elemen bersama dengan link ke pendahuluannya, atau null leaf tidak memiliki pendahuluannya, dan link ke penggantinya atau nol yang jika tidak memiliki penerus. Kedua, DLL memiliki header yang berisi link ke node pertama DLL dan link ke node berakhir DLL kedua link menjadi 0 jika DLL kosong. Kemudian, sorted linked list dan unsorted linked list merupakan daftar tertaut dan terurut dapat digabungkan dan dapat dicari sedikit lebih efisien daripada daftar tertaut yang tidak disorting. Nah, untuk unsorted ini merupakan daftar tertaut yang tidak diurutkan dapat diurutkan. Ada pun operasinya ada insertion, merupakan potensi 4 kasus yang berbeda yang harus ditelangi. Yang pertama, menyisipkan dalam daftar tertaut kosong. Kedua, menyisipkan sebelum node pertama dari daftar terkait non-empty. Ketiga, menyisipkan setelah node terakhir dari daftar terkait non-empty. 4. Menyisipkan antara node dari daftar terkait non-empty. Ada deletion, merupakan node yang akan dihapus adalah satu-satunya node dari daftar yang tertaut. 2. Node yang akan dihapus adalah node pertama, tetapi bukan yang terakhir dari daftar tersebut. 3. Node yang akan dihapus adalah node terakhir, but not yang pertama dari daftar tertaut. 4. Node yang akan dihapus adalah node menengah, baik pertama maupun terakhir dari daftar tertaut. Ada juga searching, merupakan untuk menemukan yang jika ada node dari SLL yang dipimpin oleh pertama berisi
elemen tuple untuk menargetkan pertama untuk setiap dadih node dari SLL yang dipimpin oleh pertama. Yang kita ulangi bahwa jika target sama dengan elemen node char, hentikan dengan char jawaban, dan yang kedua berakhir dengan jawaban tidak ada. Selain itu, selain insertion, deletion, dan searching, ada juga merging dan sorting. Pada bahasan yang ketiga ada stack dan queue ADT. Stack ADT yang pertama dalam konsepnya, dalam setiap kehidupan ada juga seperti stack buku, ilustrasi, the effect of removing a buku, and the successful adding to books. Dalam buku dan dalam antrian di restoran. Untuk definisi stack itu merupakan stack adalah urutan elemen dengan properti elemen yang dapat ditambahkan dan dihapus hanya di satu ujung atau bagian atas tumpukan. Nah, kedalaman tumpukan adalah jumlah elemen yang dikandungnya. Tumpukan kosong memiliki kedalaman 0. Aplikasinya, stack menjadi sangat berguna dalam komputasi, baik dalam pemrograman aplikasi maupun sistem. Contohnya, membalikan file teks kurung yang cocok. Untuk contohnya yaitu di refreshing text file. Nah, untuk menghasilkan garis in file dalam urutan terbalik, yang pertama, buat tumpukan garis kosong. 2. Untuk setiap baris yang dibaca dari file, kita ulangi. Yang pertama, tambahkan garis ke bagian atas tumpukan garis. Kemudian yang ketiga, sementara line stack tidak kosong, maka kita harus hapus garis dari bagian atas line stack ke dalam baris, dan kedua, garis output keluarkan, dan yang keempat diakhiri. Ada juga matching bracket untuk contohnya, yaitu ada ekspresi dari matematika di mana SX, S kurangi A, X, S kurangi B dikali S sampai C. Ada juga stack design. Yang pertama, harus memungkinkan untuk membuat tumpukan kosong. Kedua, memungkinkan untuk menambahkan elemen ke bagian atas tumpukan. Ketiga, harus memungkinkan untuk menghapus elemen paling atas dari tumpukan. 4. Harus memungkinkan untuk menguji apakah tumpukan kosong. Kelima, seharusnya memungkinkan untuk mengakses elemen di bagian atas tumpukan tanpa penghapusnya. Untuk implementasinya, tumpukan terbatas atau bounded stack adalah A1 yang kedalamannya terbatas. Jika kedalaman maksimum tumpukan adalah max depth, kedalaman saat ini dapat bervariasi dari 0 sampai max depth. Dan untuk unbounded stack lebih mudah untuk direpresentasikan dalam single linked list. Kemudian ada queue ADT. Queue merupakan antrian, sebuah fitur akrab dari kehidupan sehari-hari. Contohnya di penumpang halte bus, di antrian bank. Nah, prinsip dasar dari queue ini, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Untuk antrian ada queue ini adalah urutan elemen dengan properti yang elemen dapat ditambahkan hanya di satu ujung atau bagian belakang antrian dan dihapus hanya di ujung lain atau bagian depan antrian. Nah, panjang antrian adalah jumlah elemen yang dikandungnya. Untuk aplikasinya, antrian menjadi sangat berguna dalam komputasi, terutama dalam pemrograman sistem. Print server mempertahankan pekerjaan cetak antrian, pengantar disk mempertahankan antrian permintaan akses disk, dan lain-lain. Kemudian untuk queue ADT desainnya, yang pertama, memungkinkan untuk membuat antrian kosong. Kedua, memungkinkan untuk menguji apakah antrian kosong. 3. Memungkinkan untuk mendapatkan pancing antrian. 4. Memungkinkan untuk menambahkan elemen di bagian belakang antrian. 5. Memungkinkan untuk menghapus elemen di bagian depan antrian. 6. Memungkinkan untuk mengakses elemen di bagian depan antrian tanpa menghapusnya. Pembahasan yang keempat ada list dan set ADT. List merupakan daftar urutan elemen. Dengan urutan tetap, kita dapat menambahkan, menghapus, memeriksa, dan memperbarui elemen di mana saja dalam daftar. Lebih umum dari tumpukan atau antrian penting dalam matematika dan komputasi. Contohnya, dalam Fibonacci, binomial, ada Hamlet 1, Hamlet 2, dan sentence. Aplikasinya di dalam contohnya di text editor. Pertimbangkan text editor yang sangat sederhana. Jika jenis editor yang dapat digunakan untuk menulis pesan surat ini
editor memberikan perintah untuk menyisipkan, menghapus, dan menggantikan baris di mana saja dalam teks. Ini juga akan memberikan perintah untuk menyimpan dan membuat teks yang disimpan dalam file. Untuk list ADT design, pertama, memungkinkan untuk membuat daftar kosong, memungkinkan untuk menguji apakah daftar kosong, 3. Memungkinkan untuk mendapatkan panjang daftar, 4. Memungkinkan untuk menambahkan elemen di mana saja dalam daftar, 5. Harus mungkin untuk menghapus elemen di mana saja dalam daftar, 6. Mungkin untuk memeriksa atau memperbarui elemen di mana saja dalam daftar, 7. Harus mungkin untuk menggabungkan daftar, 8. Harus mungkin untuk menguji daftar untuk kesetaraan, 9. Mungkin untuk melintasi daftar, yaitu kunjungi setiap elemen daftar secara bergantian. Untuk implementasinya dengan menggunakan array seperti di sini di atas bagian atas, dan jika menggunakan linked list seperti di sini di bagian bawah. Sedangkan set ADT, set merupakan satu set adalah kumpulan nilai-nilai yang berbeda yang urutannya tidak memiliki arti, atau nilai-nilai yang terkandung dalam satu set disebut anggotanya. Untuk contohnya dalam notasi matematika, anggota yang disebutkan di antara kurung keriting. Ada even, odd, square. Di sini ada tanda kurung, maka tanda kurung kurawal 0, 2, 4, 6, 8 tutup kurung. Nah, untuk contoh set karakternya ada digits dan letters. Kemudian untuk kumpulan negaranya ada EU, NAFTA, dan NATO. Nah, konsep set ini pertama, kardinalitas. Satu set adalah jumlah yang berbeda anggota dari set itu. Dalam matematika, kardinalitas S ditulis sebagai pagar S. Kemudian set kosong memiliki kardinalitas 0, yaitu tidak memiliki anggota sama sekali. Dalam matematika, set kosong ditulis sebagai tanda kurung kurawal atau 0. Jika dapat menguji apakah X adalah anggota dari satu set S, maka ini disebut tes keanggotaan. Kemudian kita dapat menambahkan nilai X ke satu set S. Jika X sudah menjadi anggota S, maka menambahkan X tidak berpengaruh. Kemudian karena satu set tidak memiliki anggota duplikat, kemudian kita dapat menambahkan MX ke set ini tidak akan berpengaruh. Kemudian kita dapat menghapus nilai X dari satu set S. Jika X adalah anggota S, maka menghapus X mengurangi pagar S oleh 1. Kemudian dua set memiliki jenis berisi anggota yang sama persis. Kemudian dua set terputus-putus jika mereka tidak memiliki anggota yang sama. Kemudian satu set S1 sum set lain S2 atau S1 adalah superset S2. Jika setiap anggota S2 juga anggota S. Kemudian penyatuan dua set S1 dan S2 adalah set yang berisi nilai-nilai yang menjadi anggota S1 atau S2 atau keduanya. Dalam matematika, set union ditulis sebagai S1 gabungan dari S2. Kemudian persimpangan dua set S miring dan S2 adalah set yang hanya berisi nilai-nilai yang anggota S1 dan S2. Kemudian perbedaan dua set S1 dan S2 adalah set yang hanya berisi nilai-nilai yang anggota S1 tapi tidak dengan S2. Untuk aplikasinya, Eratosthenes Save algoritma untuk menghitung set bilangan prima kurang dari M di mana M kurang dari 0, maka set saringan sama dengan dalam kurung 2,3, dan seterusnya sampai M dikurangi 1. Yang kedua, untuk I sama dengan 2,3 dan seterusnya. Sementara I2 kurang dari M, maka jika saya adalah anggota saringan, maka hapus semua kelipatan I dari saringan. Dan yang terakhir, akhiri dengan saringan jawaban. Untuk set ADT design, pertama, mungkin untuk membuat satu set kosong, mungkin untuk menguji apakah satu set kosong, mungkin untuk mendapatkan kardinalisasi aset, harus mungkin untuk menguji apakah nilai N adalah anggota aset, 5. Harus mungkin untuk menambah atau menghapus anggota set aset, 6. Harus mungkin untuk menguji apakah dua set sama, 7. Adalah mungkin untuk menguji apakah suatu set subsum yang lain, 8 adalah mungkin untuk menghitung persatuan, persimpangan, atau perbedaan dua set, 9 adalah memungkinkan untuk melintasi satu set, yaitu mengunjungi masing-masing anggotanya secara bergantian. Untuk kasus studi dalam interactive spell checker, nah sebenarnya kita akan menggunakan 3 kosakata terpisah. Pertama,
yang berisi sebagian besar kata-kata. Kedua, penggunaannya hanya akan berisi kata-kata yang diakui oleh pengguna tertentu. Ketiga, kosakata yang diabaikan akan berisi kata-kata atau lebih mungkin akronim atau sejenisnya. Itu yang dia abaikan oleh pemeriksa ejaan selama sesi saat ini saja. Nah, untuk masing-masing kata yang tidak dikenal, harus mungkin pengguna untuk memilih salah satu dari 5 opsi berikut. Pertama, abaikan hanya kejadian kata yang tidak dikenal ini. 2. Abaikan semua kejadian atau sekarang dan masa depan dari kata yang tidak dikenal, yaitu tambahkan kata untuk kosakata yang diabaikan. 3. Tambahkan kata yang tidak dikenal ke kosakata utama. 4. Tambahkan kata yang tidak dikenal ke kosakata pengguna. Terakhir, ganti kata yang tidak dikenal dengan kata lain yang dimasukkan oleh pengguna. Pembahasan yang terakhir ada tri-ADT. Konsepnya, lebih tepatnya pohon adalah kumpulan node sehingga pertama, setiap node berisi elemen dan memiliki cabang yang mengaruh ke sejumlah node lain atau anak-anaknya. 2. Pohon ini memiliki root node yang unik. 3. Setiap node selain node root adalah anak dari node lain atau induknya. Untuk root node ini memiliki induk. Perhati bahwa node memungkinkan memiliki sejumlah anak. Pertama, simpul daun adalah salah satu yang tidak memiliki anak. Karena ukuran pohon adalah jumlah node atau elemen dari pohon itu, maka pohon kosong memiliki ukuran 0. Kemudian, keturunan simpul adalah anak-anaknya, cucu-cucunya, dan sebagainya. Node nenek moyang node adalah induknya, kakek neneknya atau orang tuanya, dan seterusnya hingga node root. Kemudian subtree yang berakar pada node tertentu terdiri dari node itu dan semua keturunannya. Kemudian pohon yang dipesan adalah pohon di mana setiap anak node memiliki urutan tertentu, yaitu masing-masing node memiliki daftar anak-anak. Pohon yang tidak teratur adalah pohon di mana anak-anak masing-masing node memiliki tidak ada urutan tertentu, yaitu setiap node memiliki satu set anak-anak. Untuk aplikasinya, pohon sering terjadi dalam kehidupan nyata. Ada pohon organisasi, mencatat struktur organisasi hierarki seperti struktur divisi dalam bisnis atau universitas. Kedua, ada taksonomi, adalah klasifikasi organisme seperti hewan atau tumbuhan. Ketiga, ada pohon family, untuk merekam hubungan orang tua dan anak manusia. Nah, definisi pohon membatasi kita untuk satu orang tua per anak, tetapi kita bisa memodelkan riwayat keluarga dengan sepasang pohon, satu untuk hubungan ibu anak dan satu untuk hubungan ayah. Untuk contohnya di universitas seperti engineering, medicine, science, ada chemistry, physics, biology, mathematics, and computer science. Untuk education, social science, dan humanities ada language dan history. Kemudian di dalam taksonomi ada animals, ada worms, insect, ada ant, beetles, dan flies. Kemudian ada archaeans, vertebrates, ada fish, amphibians, reptile, and reptile have snakes, lizard, and crocodile, and animals, stars, spawns, and for family, Archie, Georgie, for son, Fred, and Frank, for David, Maggie, and Susie, Jeff. Untuk tri-ADT design, pertama, memungkinkan untuk mengakses akar pohon. Kedua, mungkin untuk mengakses semua nenek moyang dari setiap node di pohon. 3. Mungkin untuk mengakses semua keturunan dari setiap node di pohon. 4. Mungkin untuk menambahkan node baru ke pohon, baik sebagai node akar atau sebagai child node yang sudah ada. 5. Mungkin untuk menghapus simbol tertentu dari pohon bersama dengan semua keturunannya. 6. Mungkin untuk melintasi pohon. Nah, ini ada unordered trees dan ada ordered trees. Untuk unordered trees ada Feren, algoritma trivial, Feren, operasinya ada Feren, child, dan remove. Untuk arithmetic expression trees, nah ekspresi seperti ini secara konvensional disajikan sebagai string simbol. Tetapi ketika kita mencoba mengembangkan algoritma untuk menafsirkan ekspresi tersebut, misalnya untuk mengevaluasi mereka, representasi string ternyata sangat tidak nyaman.
Pertimbangkan ekspresi D di atas. Algoritma harus berhati-hati untuk menafsirkannya sebagai 1/2 plus 1/3 sebagaimana dimaksud dan tidak ada sebagai 1/2 plus 1/3 atau 1/2 plus 1/3. Nah, jauh lebih baik adalah representasi pohon. Kita bisa lihat pada contoh di bawah. Untuk minus 10 sama 3, maka 10 dikurangi 3 untuk kali 2, 3140, nah 14, 16, 5.0. Untuk operasi pohonnya kita lihat di bagian bawah. Nah, untuk representasinya dari buku White, David A. dan Brown, Derek F. pada tahun 2003 mengenai Java Collection yang diterbitkan oleh Wiley. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.